pertanyaan yang menggugah kita. Malah justru saya balik bertanya kepada sebelum saya menjawab. Ini adalah tantangan buat kita dengan generasi muda yang mempunyai apa ya, mempunyai pandangan kehidupan lebih luas, pandangan kehidupan lebih jauh, dan insya Allah masih banyak akan apa ya, akan mendorong anak-anak itu dan siap nggak untuk Insya Allah siap, Pak. itu sebagai generasi muda yang milenial memang wajib kami tekankan untuk mengedepankan etika, terus kemudian memberikan contoh etika, kemudian memahamkan etika kepada anak. Baik, pertanyaannya tadi adalah bagaimana Anda mengidentifikasi etika masyarakat gitu ya. Ini Mbak, kalau dari saya hanya bahasa kami kan sebatas apa ya, secara umum. Memang akhir-akhir ini di etika itu sering, apalagi yang namanya lembaga yang dibawahi oleh semua dari apa ya, daripada bagaimana anak muda, dari status ekonomi yang beda, status sosial yang beda, bahkan guru kita GPK kita pun juga mengalami perbedaan yang signifikan dari kualifikasi pendidikan, dari karakter. Ini yang membedakan kita harus bagaimana untuk mencermati agar dilema itu. Jawabnya adalah kalau kami mengidentifikasikan kami bagi menjadi etika atau masalah atau yang terkait dengan itu dari satu itu kasus per kasus kami golongkan. Ini kan boleh saya katakan kasus nih, boleh saat kami asumsikan dengan kasus yang konteksnya ringan, kasus yang konteksnya sedang, kasus yang konteksnya berat. Dari ketiga ini ya, kami mengidentifikasi tiga ini, maka cara kami menyelesaikan pun berbeda. Maka kita identifikasi, ini ada sebuah dilema etika di dunia pendidikan khususnya dalam misalnya, ini kok rasanya kami golongkan ringan, nah nanti saya penyelesaiannya dengan berikutnya. Kalau ini kok golongannya saya golongkan menjadi menengah, saya mungkin ini yang saya pakai. Kalau ini yang golongannya kok berat, maka masalah penjabaran berat, ringan, dan sedang itu kalau memang mau pandangan tanyakan saya jawab. Tapi konteks permasalahan pokok ini dulu kita selesai. Nanti kalau nanti saya bilang. Baik Bapak, sangat menarik sekali ya Bapak ya. Jawaban panjenengan itu berarti tergantung dari kasusnya, dipilah dulu dari ringan, sedang, baru berat. Nah, pertanyaan yang berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut? Nah, akhirnya nyambung, nggak betul. Nanti kan saya belum tahu pertanyaan berikutnya ini. Akhirnya nyambung ya Mbak ya. Kan gini, tadi saya golongkan ringan, sedang, berat. Langkah-langkah yang saya tempuh tentunya metodenya berbeda-beda. Kalau langkah yang kami tempuh selama ini, satu yang kami pegang adalah mengedepankan kesabaran. Jadi kami menggunakan metode humanisme. Jangan menggunakan power atau dari sebuah. Jadi kita mengedepankan familiar, kekeluargaan, musyawarah. Saya berpegang teguh, masalah apapun jika diselesaikan di forum musyawarah, insya Allah akan ada titik temu. Oleh karena itu kami nyambung lagi dalam konteks sedang, ringan, berat nih. Nah, juga nyambung dengan apa itu pertanyaan yang kedua, dikala nanti itu identifikasi kami itu kami golongkan tentunya kami tidak akan mengundang harus diselesaikan sebenarnya. Karena ringan itu kan konteks kami, aku ini loh masalah ini kok saya rasa ini ringan, bisa kami kerjakan, bisa kami selesaikan, di saat itu juga ya harus saat itu kita selesaikan, jangan menjadi karakter kita. Kalau kategorinya sedang, maka butuh sentuhan tertentu, butuh sentuhan, artinya ini kategori dengan contoh
sebuah dilema etika kasus di sebuah lembaga. Ada salah satu si A misalnya, ini kok masalahnya ini sudah menyangkut kepada lembaga, itu saya anggap itu sudah menyangkut. Kalau sudah menyangkut ke lembaga itu sudah menyangkut. Kalau sudah ke lembaga, maka prosedur yang saya jalani atau prosedur yang kami tempuh adalah kami bawa ke forum rapat. Apa yang kami terapkan metodenya? Kami sering menggunakan istilah metode segitiga diskusi. Di dalam forum rapat itu kami sampaikan, tidak menunjuk si A tadi yang mempunyai masalah, akan tetapi bagaimana si A itu merasa sendiri gitu, merasakan oh ini kabeh kanggo aku iki berarti kan. Nah, nanti ada istilah keberhasilan. Dan ini buat Bapak itu paling efektif ya Pak? Iya, paling efektif. Saya anggap itu paling efektif dan pernah sering, tidak hanya pernah tapi sering kami jalan. Andai kan namanya karakter seseorang itu kan beda tuh Mbak. Ya. Dengan metode ini, dengan metode forum di sebuah rapat, di sebuah pertemuan, di sebuah musyawarah ini kok yang bersangkutan itu belum mengenal, kami ambil langkah yang yaitu kami dengan cara humanis tadi. Jangan sampai dipanggil, kalau dipanggil itu sudah kontennya sudah nanti kan berbeda. Kita dekati itu kita yang ngalah dulu, mendekati. Baru ini Pak ya. Jangan sampai dia tersinggung, tak terpanggil, dipanggil dengan kami yang mendekati beda loh. Tapi secara personal gitu Pak. Personal. Jadi kita lakukan personal. Insya Allah dengan cara personal ini nanti akan ada titik temu antara kami dan yang bersangkutan tanpa. Oke, baik. Dengan jawaban panjenengan itu Pak, kira-kira ada enggak tantangan buat panjenengan untuk melakukan misalkan segitiga diskusi tersebut? Pasti. Sebuah program, sebuah kebijakan, sebuah peraturan pasti ada nilai plus minusnya. Makanya menanyakan segi tantangan berarti segi positifnya negatifnya. Kalau positifnya pasti ada. Yang endingnya baik. Tantangannya itu pasti ada. Terkait dengan tantangan yang ini, yang penyelesaian tantangannya satu, antar person itu tidak mempunyai pemahaman yang sama. Antar person itu terbawa dari status sosial, terbawa dari status ekonominya, terbawa dari status emosionalnya, dan yang paling dampak ketara itu status kualifikasinya. Kalau menangani seseorang yang notabene lulusan SD sangat berbeda dengan orang lulusan SMA. Iya, betul sekali Pak. Kalau menangani lulusan SMA sangat berbeda dengan menangani orang yang lulusan sarjana. Sehingga itu satu tantangannya adalah perbedaan karakteristik seseorang. Yang kedua tadi saya sebut perbedaan status ekonomi sosial seseorang. Yang ketiga perbedaan kualifikasi pendidikan seseorang. Ini menjadi tantangan tertentu. Jadi dari tiga konteks tantangan ini tentunya kita sebagai orang yang dikatakan kita sebagai seorang pendidik. Pendidik itu serba masuk di tengah-tengah masyarakat atau yang namanya guru ditunjuk itu harus bisa pasti itu. Dan di tengah-tengah masyarakat seorang guru itu menjadi didikan untuk segala sesuatunya dipasrahke. Kadang-kadang ono kegiatan sosial, kegiatan pemantian misalnya, Bu guru itu Pak guru itu yang masih sambutan, Pak guru itu yang mewakili Saudul Musibah, Pak guru itu yang menjadi ketua RT-nya, Pak guru atau Bu guru itu ketua PKK-nya dan sebagainya. Nah, ini kita sebagai guru harus mau siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada terkait dengan tantangan itu tadi status sosial ekonomi, status kualifikasi pendidikan, dan status karakter seseorang. Jadi pandai-pandailah kita untuk bisa menjembatani dalam konteks endingnya nanti kita tetap mengarah ke yang lebih baik. Itu ya Mbak. Terima kasih Bapak. Terus yang selanjutnya Bapak, dalam menjalankan itu semua Bapak itu menjadwalkan waktu tertentu ataukah
pure jalan begitu saja atau panjenengan punya jadwal sendiri dalam mengatasi hal tersebut? Tadi di depan kami materi Mbak ya. Kami golongkan ringan, sedang, berat. Jika itu masalahnya ringan, itu namanya kalau saya mengatakan adalah status segera kita selesai. Berarti itu tanpa kami menjatuhkan. Yang kedua, ini ambil ke ringan sedikit, ambil ke berat sedikit, yang ringan, yang sedang maksud saya, yang sedang. Jika di forum umum tadi yang bersangkutan kok belum mengenal, baru kita menjatuhkan kapan aku itu mau harus ketemu dengan siapa untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Berarti jadwal ini bisa ya, bisa tidak. Fleksibel. Akan tetapi jika kasusnya menjurus ke hal yang tidak, apalagi kalau bersentuhan dengan pelanggaran lembaga, pelanggaran hukum dan lain sebagainya, pasti kami memberikan jadwal. Ada 3 cara yang kami tempuh untuk yang kategori berat. 1, kami lakukan dengan persuasi. 2, kalau memang belum begitu menyasar dan kami anggap belum selesai, maka kami melangkah yang kedua, yaitu dengan jadwal untuk bertemu secara untuk menyelesaikan ini. Dan itu kami dokumenkan, tidak mungkin dokumenkan. Walaupun ini empat mata, tentunya karena ada dokumen ya pasti nanti menjadi menjadi bahan kami untuk selanjutnya jika di langkah kedua ini tidak bisa menyelesaikan masalah, gitu. Kita bahasa kasarnya kita panggil ke kantor kami, kemudian kita ajak ngomongkan secara kekeluargaan dengan masalah yang kita anggap itu menjadi masalah tadi. Kok bisa ini dulu Pak, asal usul ini kepiye dalam konteks kami. Akan tetapi kalau sudah menyentuh itu kok beliaunya tidak bisa tidak merasa bersalah, katakanlah. Yang namanya benar itu kan tidak hanya benar untuk diri kita sendiri. Yang benar, yang sebenarnya itulah benar untuk diri kita, juga benar untuk orang lain. Kadang-kadang kita kan optimis bahwa inilah yang paling benar. Ya, kan itu. Akhirnya kalau memang harus membutuhkan legal format, memang kami langsung adjustment untuk membuat surat pernyataan yang harus bertanda tangan. Kalau ini sudah bersentuhan dengan konteks permasalahan lembaga dan membuat masalah itu lembaga menjadi terancam, lembaga menjadi karena seseorang akan mengorbankan semua orang, itu harus kita tangani secara serius. Kalau yang bersangkutan kok tidak mau seperti itu, maka bahasa kasar kami harus kita keluarkan full. Nah, kamu tidak mau merubah sikap panjenengan seperti ini, sing metu aku itu sudah itu yang paling akhir itu, yang paling akhir. Tapi alhamdulillah Mbak, selama ini kami menjadi kepala sekolah selama 12 tahun, ya, kasus-kasus seperti ini apa yang kami tanyakan itu memang bersentuhan langsung kepada lembaga. Pasti ada. Pak, apakah pernah melakukan yang sampai ke kategori pernah? Apakah pernah bunyi panjenengan sampai menandatangani di atas materai? Pernah. Saya bercerita seperti ini karena pernah ngalami kan gitu, pernah ngalami. Jadi sampai menyentuh itu, sehingga ini bisa menjadi masukan buat kita semua. Oh, Pak Yanto, Pak Yanto itu ya punya kategori. Aku pun ini pikir kok ojo dimasukin berat kan begitu. Nah, sehingga menjadi warning maksud saya, menjadi warning. Kalau itu ada tantangan. Kalau ternyata beliaunya kalau menangani masalah tidak serta-merta yang namanya terus kebutuhan saya perintah langsung itu pun kalau tidak terpaksa pasti dengan sentuhan itu ya. Pertanyaan yang terakhir Bapak, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah panjenengan dalam membantu memutuskan suatu masalah
yang menyulitkan ada kenapa yang kita tidak ditanyakan itu tadi tak tunggu lagi pertanyaannya sing positif kok ngono ndi nunggu panjenengan selesai pasti ngendikan riyen iya betul nggih pasti Mbak jadi sisi positifnya pasti ada sisi negatifnya pasti ada dan yang mendorong kami itu ada juga gitu satu kesadaran ini penting karena kita menjalankan tugas itu tanpa dilandasi dengan kesadaran dengan keikhlasan sing enteng saja akan terasa berat apalagi lah itu kalau memang kejadian jadi kesadaran BTK kami keikhlasan BTK kami untuk menjalankan tugas sesuai tupoksi ini menjadi senjata paling ampuh buat kami itu adalah senjata paling ampuh ini yang meringankan di dalam penyelesaian masalah-masalah seperti ini yang meringankan yang kedua kalau tadi adalah keikhlasan dari BTK kami yang kedua adalah kekompakan kerukunan dari lembaga kami kalau sudah rukun kompak bahasanya satu lembaga itu menjadi satu keluarga besar satu sakit merasa sakit satunya senang kita juga merasa senang ini menjadi senjata kami dan menjadi motivasi kami tersendiri itu adalah keikhlasan kesadaran kekompakan dan yang terakhir adalah dedikasi ke dedikasi itu apa ya? Itu macam-macam itu satu misalnya merasa memiliki lembaga dedikasi ini orang itu kalau bekerja kok aku kok kerja nek kene aku tuh ngibur tugas aku kerja dibayar ya sudah akhirnya hasilnya ya seperti itu tapi kalau kita bekerja aku itu merasa memiliki sehingga itu mau rumah kedua menjadi rumah kedua anak didik kita menjadi anak yang kedua itu beda nanti hasilnya endingnya akan beda outputnya akan beda itu outputnya beda jadi itu yang menjadi kekuatan besar kami jadi apa itu yang keikhlasan di dalam bekerja kekuatan kekompakan dalam bekerja dan dedikasi ini yang menjadi senjata pamungkas kami untuk mendorong kami semangat di dalam menyelesaikan apapun yang ada masalah di sektor pendidikan. Artinya, dari penjelasan panjenengan itu kan sangat menarik banget dan sudah selesai untuk percakapan tugas saya. Tetapi saya masih terkulik satu dari kalimat panjenengan kan harus ada kesadaran dari masing-masing personal GTK-nya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bapak, selaku panjenengan itu pimpinan bagaimana kiatnya untuk menumbuhkan GTK panjenengan itu agar sadar pada posisinya, agar enak melangkahnya. Nyuwun sewu Bapak, ini tambahan dari saya pribadi. Gini Bu Tuti ya, memang seorang pimpinan itu tidak semata istilah itu sekasar itu tidak. Kalau bahasa kami itu kami harus menjadi lisan, kami harus menjadi pelaku, kami harus menjadi contoh. Saya walaupun seorang kepala sekolah, ternyata ada sesuatu yang kurang atau mengganjil secara umum, maka saya tugaskan semuanya melakukan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dalam arti yang menjadi tugas contoh. Hari ini saya akan ada tamu dari Cirebon Forest Program karena saya pernah berkolaborasi dengan Cirebon Forest Program dan Depok Thailand. Kok saya masuk kantor itu tidak layak saya untuk menerima tamu. Maka walaupun saya kepala sekolah, saya ngepel sendiri. Saya tidak langsung serta menjaga saya ke sini ini juga enggak. Saya lakukan sendiri. Dianya tahu, bapakku seperti ini. Nah ini secara tidak langsung kami sudah memerintah. Nah, waktu ini nanti perintah kadang-kadang soalnya. Jadi secara tidak langsung itu sudah menjadi perintah. Walaupun saya menjalankan satu kali, insya Allah akan mengenal selama-lamanya. Ini kami lakukan di SD Purwosari sama itu. Gitu. Kok ini tandurannya kok alung, kok yo akal-akal disiram di taman kayak gini. Saya ada waktu. Kok ini jam berapa aja yo? Tak gunakan waktu untuk kita. Akhirnya diminta oleh Pak Yuri pada waktu. Pak, niku mboten tugasnya jenengan Pak, tugasnya kula Pak. Niku kula malah isin. Artinya apa? Artinya
kita tanpa keluar suara, tanpa keluar tangan nuding, tanpa keluar perintah, tapi sangat menenang. Itu yang kami jalankan selama ini. Jadi istilahnya bahasa kami adalah untuk membuka semangat untuk ini ya ono jenenge wong akeh nggih. Ono sing gune lain nggih, saya tidak bisa cerita, saya tidak bisa menunjuk ACB gitu. Saya nyapu di kantor karena mau ada tamu. Malah si penjaganya, "Wah, Bapak nyapu matur nuwun." Ya ono malah ada ya seperti itu. Tapi ya itu masing-masing. Nah, kalau saya tetap untuk kalangan kita ini yang saya setuju rasanya belum bisa menemukan antara SDM lingkungan, mau siram-siram juga belum ada, mau bersih-bersih wong yo selesai kabeh. Maka saya sangat respect dengan kinerja kenapa setiap kami masuk semuanya setiap kami masuk ternyata anak-anak sudah rajin. Setiap kami masuk tak awali nyosong orang itu kan butuh tantangan, butuh ujian. Dalam arti gini, nyosong kalau saya datang ke siang itu bukan berarti kami tidak bisa datang pagi. Aku pengen ngerti keadaan awan yang gue kayak apa kan gitu. Terus saya datang pagi bukan berarti saya tidak bisa datang siang. Oh, tak pagi ternyata apa yang dibutuhkan ini adalah kontak kami belajar, bukan untuk apa bahasanya itu minta panjenengan ya, justru kami akan mencari celah-celah apa yang akan kami lakukan. Dan nanti kalau sudah kami paham lingkungan, kami paham karakter peserta didik, karakter anak didik kami, itu ada cara lagi kami untuk menyikapi di dalam apa istilahnya kayak rasa masuk dalam kafe itu rasa misalnya kami pasti terang-terang kan masuk sekolah pembimbingan gitu, itu kan harus ditekankan pengajarannya harus sesuai ini, harus seperti ini. Ya, setelah kami menyampaikan kepada GTK kami dalam forum, ini bener enggak ya guru ini lakoni sing tak kandang ini bener enggak? Kadang-kadang saya itu kita tidak enggak tanpa sebutannya bersangkutan diterapkan enggak gitu loh. Berarti saya harus siap-siap ini ya. Jadi ini benar di Pramila saya lakukan seperti itu. Kenapa? Kalau saya khawatir kita sudah negara mengeluarkan dana besar untuk program sekolah negara, kami sudah powerful untuk mengikuti kegiatan, tapi di endingnya di lapangan tidak dilaksanakan oleh guru-guru kami kan kasihan gitu. Ini yo bahasa kami waktu ekstrem ya, waktu ekstrem. Maka kadang-kadang kami guru pada waktu pembelajaran ini di jam ini, di kelas ini kok rasanya masih konvensional ya. Pak, dari perbincangan kita ini saya pribadi banyak mendapatkan ilmu dari panjenengan itu tentang pengalaman-pengalaman panjenengan. Nah, yang satu lagi Pak yang masih mengganjal itu dari pengalaman panjenengan itu kira-kira bisa untuk pembelajaran panjenengan itu apa Pak dalam kasus dilema etika ini? Iya, semua kegiatan, semua aktivitas, semua kebijakan pasti ada nilai tersebut yang kita ambil ending daripada pembelajaran di mana itu kalau kita jalankan sesuai apa ya yang kami sampaikan tadi dalam endingnya akan membawa dampak yang cukup signifikan di sekitar satu dari segi kerukunan akan muncul kalau memang dulu itu apa itu menjauh karena perbedaan karakter yang saya sampaikan di atas gitu. Kadang-kadang kan ada salah satu cerita yang mendidik buat mereka kita juga gitu. Si A karena rombel kita kan termasuk di stigma kan AB kan gitu seperti di peradilan biasa. Salah satu kasus yang kami hadapi si A ini harus wujud dengan si B terus. Si A ini harus wujud dengan si B terus. Nah, dengan cara penerapan ini maka saya munculkan jangan sampai dalam satu lembaga itu terpecah gara-gara iki golongan kono, iki gabungan kono, iki sedulure kono sehingga bahasa kami nak kowe ora gelem itu hak jenengan, tapi kami sebagai pimpinan punya kewajiban untuk membagi di dalam SKKP membagi kelas
nak saya maunya jenengan satu-satu karena jenengan kita atur harus maunya biar membuat ini. Dan endingnya alhamdulillah sekarang bisa terpenuhi bersama. Maka saya di sana ada apa ya, ada bahasa Praga Pratu bersama kita bisa. Itu saya munculkan Praga Pratu bersama kita bisa. Itu adalah moto yang kami tekankan setelah kami berhasil. Praga itu perampilan 2, Pratu itu perampilan 1, bersama kita bisa. Ternyata itu menjadi moto yang keberhasilan kami yang kita sampaikan tadi. Nah, sekarang alhamdulillah itu serano bolone kono, serano itu gabungan kono enggak. Semuanya wis pokoke ini satuan. Yang paling positif kami rasakan. Dan endingnya kepada anak kecil tentunya ya nak gune nyun sewu rada gampang cara bahasa kasar iki sering klero-klero anjire karena apa ya, guru itu menjadi artis buat anak. Iya, terus ya kan? Iya. Guru itu menjadi tumpuan harapan terbesar buat anak kecil. Nak gurunya padha gurunya klero-klero akhirnya bisa mempengaruhi anak belajar, bisa mempengaruhi hubungan sosial anak itu sendiri, dan yang paling fatal bisa diceritakan dengan fatal sekali. Halo Bu A dengan Bu B atau Bu anak sekolahan atau padu, wah ini luar biasa. Jadi jangan sampai terjadi di sekolah kita. Kalau ada apapun, marilah kita berkolaborasi, kita bersama, kita bisa melakukan. Terima kasih Bapak atas waktunya, panjenengan juga solusi-solusi buat saya itu luar biasa Bapak, dari atas sampai awal insya Allah akan saya rekap. Terus untuk kedepannya PR buat saya, karena ini saya sudah dapat ilmu, saya akan terapkan jika kelak saya bisa atas panjenengan dan ilmu panjenengan. Terima kasih. Saya juga terima kasih juga Bu Dede, karena apa? Secara tidak langsung ini sudah merupakan pembelajaran, ini sudah praktek baik, ini sudah merupakan perintah tanpa sengaja. Sambil menyelam minum air. Itu saya ucapkan terima kasih juga atas kami, dan saya terakhir buat panjenengan sekarang apalagi terbukalah untuk temannya, berbagilah untuk temannya. Ini harus kita laksanakan. Saya menjadi kepala sekolah dia, panjenengan menjadi guru dia, ini kok rasanya ngeling. Makanya tugas kita terberat adalah memahamkan ke orang lain yang belum paham, menyemangatkan orang lain yang belum semangat, dan menggerakkan orang lain. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Muja Astuti dari SD Negeri Sidogembah 2 CGP Angkatan 10. Kita berjumpa kembali. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Abdul Rahman SPD selaku Kepala Sekolah dari SMP Pancasila Demak. Assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini baik. Oke Bapak, untuk melengkapi tugas saya pada demonstrasi kontekstual, itu dimana saya harus belajar tentang nilai-nilai kebijakan untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, ini saya mau belajar dari panjenengan Bapak. Mohon izin nggih. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana cara panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak? Dilema etika itu saya mengidentifikasinya yaitu melihat dari latar belakangnya seperti apa dulu, permasalahannya, akar masalah, dan kenapa terjadi itu kita
Yang pertama dari kepentingan itu mungkin ada beberapa pihak yang harus saya kumpulkan dengan musyawarah itu nanti bisa diambil yang terbaik untuk kepentingan bersama dan untuk kemajuan sekolah. Karena tanpa musyawarah kita tidak bisa mengambil satu langkah dengan langkah yang lain karena kita butuh kebersamaan. Berarti caranya dengan musyawarah ya Bapak? Ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang pertama prosedurnya kita lihat kejadiannya, bagaimana kejadian itu terjadi, terus kita buat kesepahaman bagaimana nanti programnya supaya langsung terlaksana, dan saat pelaksanaannya juga nanti kita akan buat evaluasinya dan kita tindak lanjuti supaya nanti bisa terjadi hal-hal lebih baik, dan untuk kepentingan itu kita laksanakan bersama. Berarti di sini yang saya simpulkan, buat program, kemudian evaluasi, selanjutnya tindak lanjut, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bapak, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Yang menjadikan kami efektif, yang pertama kita kumpulkan orang tua, komite, masyarakat, dan tokoh-tokoh dari sekolah, juga Bapak Ibu guru. Kita buat kesepahaman supaya nanti kita dapat menjadikan itu sebagai pedoman manakala ada hal-hal yang terjadi kasus serupa, nanti biar kita bisa mengatasi dengan bersama dan menyelesaikan secara bersama. Berarti bekerja sama dengan semua warga sekolah ya Iya, Bapak? betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apa saja yang Bapak alami selama ini merupakan tantangan atau kendala dalam mengambil suatu keputusan yang kasus dilema etika Bapak? Biasanya kendalanya itu ada pihak-pihak terkait mungkin yang menjadikan ini menjadi hambatan bagi kami, tetapi hambatan itu saya musyawarahkan, karena tanpa musyawarah itu hambatan itu mungkin bisa menjadi masih terkendala. Dan dengan musyawarah itu, dengan pemangku kepentingan, maka itu menjadi lebih baik dan mungkin lebih efektif untuk penyelesaiannya. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak, apakah penyelesaian itu terjadwal secara khusus atau bagaimana gitu? Penyelesaiannya itu tidak terjadwal, tetapi kita langsung menindaklanjuti manakala masalah atau konflik itu menjadikan hambatan bagi kami, dan diselesaikan dengan bersama itu supaya lebih cepat dan tidak menunggu waktu yang lama atau mungkin menjadikan itu lebih menambah akar masalah lagi. Oke, baik. Kemudian Bapak, pertanyaan yang selanjutnya, apakah selama ini ada yang membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya betul. Karena kami selaku manajerial, selaku kepala sekolah itu kami dibantu dengan beberapa guru, juga komite dan anggota warga yang lain, supaya itu menjadikan lebih cepat. Karena kami tidak bekerja sendiri, kami juga timnya itu juga dari semua warga sekolah juga, jadi biar lebih cepat dan lebih efisien untuk menyelesaikan.
Udah gitu aja kok ya. Mengke belakang dan depannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muja Astuti dari SD Negeri Sidokumbang 2, CGP angkatan 10. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Bapak Sudiro SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sayung 1. Assalamualaikum Pak Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada panjenengan Bapak. Yang pertama yaitu Bapak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral Bapak? Gini ya, kalau berhubungan dengan anak didik, kita itu selalu memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita berbuat yang sekiranya menyimpang dari aturan sekolah, maka kita ingatkan, kita bimbing agar tidak berbuat yang bukan yang jelek-jelek. Kita beri contoh, kita tegur, kita arahkan agar anak bisa berbuat lebih baik. Oke, terima kasih Bapak. Berarti selama ini menjadi suri teladan untuk anak-anak ini Bapak. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Anda menjalankan mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, kita karena hidup di lingkungan sekolah ini kan ada bapak ibu guru yang lain, juga ada tenaga sekolah yang lain, maka kalau ada sesuatu yang sekiranya kita itu harus dimusyawarahkan, ya tentunya kita harus dimusyawarahkan. Kita ambil keputusan mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Oke, berarti dengan kolaborasi dengan bapak ibu guru serta karyawan sekolah ya Bapak ya. Oke, yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Di dalam menangani kasus tadi. Ya tadi, yang pertama kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Kemudian kita selalu merangkul teman sejawat. Lalu di dalam menangani apapun, agar kita nanti dalam mengambil keputusan itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Berarti lebih mementingkan kepentingan bersama ya Bapak ya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang keempat Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya tadi musyawarah. Oke, yang paling efektif ya Pak ya? Iya, kita musyawarah, terus kita menerima masukan dari teman-teman guru yang lain begitu. Oke Pak, terima kasih. Kemudian yang kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Bapak dalam mengambil suatu keputusan Pak? Ya, tantangannya juga mungkin satu dengan yang lain, antara guru dengan satu dengan yang lain itu kan beda pendapatnya masing-masing. Ya, kita harus bisa menghargai pendapat yang berbeda itu, kita rangkul bersama-sama di dalam menjalankan tujuan kita bersama, yaitu untuk berbuat lebih baik lagi. Berarti di sini bisa saya tarik kesimpulan kalau Bapak itu sebagai penjembatan antara ide-ide yang berbeda tadi ya Bapak. Oke. Untuk pertanyaan yang keenam Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini, atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga seperti itu, atau ada perencanaan sebelumnya Pak? Sepertinya tidak ada perencanaan yang sudah ditentukan waktunya. Kalau toh ada permasalahan apapun, langsung kita ambil tindakan secepatnya, begitu saja, sesuai dengan kondisi di lapangan. Berarti langsung ya Pak tindakannya gitu. Kemudian yang kedua, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ada, yaitu tadi karena
kerjasama dari Bapak Ibu guru yang lain, saling pengertian, saling merangkul, juga masyarakat sini kondisinya mendukung apa yang menjadi program dari kepala sekolah di SD Sayung-Sayung ini. Berarti semua warga sekolah ya? Iya, ya warga sekolah, ya warga pembimbing, pendidik itu. Oke. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan panjenengan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan, Pak? Ya, yang pertama tentunya kita harus menghargai pendapat orang, pendapat salah teman guru, saling asih dan asuh. Nah, kita saling memberikan masukan satu dengan yang lain begitu. Dan kerjasama ini tentunya bisa mempermudah permasalahan yang kita hadapi. Itu tadi kerjasama, saling pengertian, mengorangkan orang lain, memanusiakan orang lain. Oke, Bapak, terima kasih. Yang saya tarik kesimpulan yang pertama yaitu yang dapat jenengan simpulkan pada percakapan kita salah satunya yaitu menjalin hubungan dengan prinsip asah, asih dan asuh. Okay. Kemudian kerjasama, kolaborasi antar warga sekolah. Yang ketiga yaitu panjenengan tadi bisa menjalankan semua atas kerjasama dukungan Bapak Ibu guru. Bapak, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.